Merah putih. Jadi ditanya oleh Pak Prabowo siapa kita. Seperti itu. Jadi saya ingin juga ini kayak sidang kabinet gitu ya. Karena kan di sini bapak-bapak ibu-ibu sama prosesnya. Jangan-jangan kemarin yang kabinet sana ke Magelang niru kita juga dipesantrenkan dulu di sini. Bapak ibu dipesantrenkan. Siapa kita? Para cendekia mendengarkan. Coba Bang Umar tadi. Para duta cendekia. Para duta cendekia negara. Berarti jawabannya para duta cendekia negara. Itu jawabannya. Nanti kita tidak lanjuti dengan bapak kita dibarengi dengan ya. Jadi nama kita para duta cendekia negara. Terima kasih. Kasih tepuk tangan Pak Umar. Beliau ini guru BLC sebetulnya di sini ya. Tapi sekarang ikut fasilitator. Jadi pada pagi hari ini kenapa saya ambil? Jadi sesuai dengan jadwal pemimpin senior-senior, rekan-rekan semuanya. Pada pagi hari ini tadi ada dinamika yang mendadak. Jadi seyogyanya yang mengajar nanti dari Lemhanas, Pemindaan, Asda, Purnawirawan. Tapi beliau sudah konfirmasi mungkin agak terlambat. Jadi perintah dari komando atas, kita di sini ya selaku tim teaching diperintahkan untuk jangan ada sampai jam kosong kepada siswa. Jadi itu amanat yang kami terima. Jadi untuk itu kita manfaatkan waktu ini ya untuk mengisi, untuk menambah hal-hal yang positif bagi fasilitator. Apakah Bapak Ibu bersedia? Siap. Mana siapmu? Ini siapku. Ternyata banyak yang lupa ya. Iya. Ini dia Gino Negeri Jiwa Raga. Oh, beda lagi ya. Beda dia dicari. Jadi kita menanya mana siapmu ya? Ya namanya dinamika selalu berubah ya Pak ya. Mana siapmu? Ini dia. Jiwa raga kami. Bagi ibu jiwa raga kami. Ini dia ada nyanyi, ada. Oke. Ya itu variasi bisa variasikan. Jadi fasilitator harus seperti itu ya. Punya argumen, selalu punya argumen. Iya. Luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi kedatangan bapak ibu-ibu kemari untuk menjadi Fasilitator. Bapak ibu ya. Berbagai hal tuntutan fasilitator itu berat ternyata. Setelah saya paham itu berat ternyata jadi fasilitator bapak ibu. Mungkin saya juga belum memenuhi syarat bapak ibu. Wah diperintahkan. Mari kita sharing ilmu. Ya. Mungkin ada guru-guru saya di sini sebagai fasilitator. Yang mungkin nanti bisa kita tambahkan ya. Untuk pertama kita bahas sedikit apa itu fasilitator. Mungkin saya lempar ke floor. Siapa yang mau berkomentar tentang fasilitator? Apa itu fasilitator? Pak Bram? Izin jawab. Fasilitator adalah orang yang sudah mempunyai potensi dan tersertifikasi oleh Kementerian Pertahanan sehingga mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan dan membuat modul yang tentunya disesuaikan yang sudah ada di Pusdiklat Bela Negara. Oke, kasih salut. Belum ya, belum diadakan. Tepuk salut. Oh, macam-macam di sini tepuknya macam-macam ya. Salut. Ya, nanti bisa diadakan ya. Ini masih hari pertama kita lihat. Jadi
Cek, cek. Habis baterainya. Ada mic yang lain yang bisa digunakan? Habis baterainya mana habis? Tuh, kayak habis. Habis baterainya semua. Ini habis. Tuh. Ini Pak. Ini Pak. Terima kasih. Jadi selaku fasilitator seperti yang disebutkan Pak Bram tadi, memang berat Bapak Ibu. Ya. Jadi selaku fasilitator itu dituntut kemampuannya, bukan hanya kemampuan untuk memberikan sesuatu. Kira-kira kemampuan apa saja yang perlu kita miliki sebagai fasilitator? Mohon izin, ada yang angkat tangan. Ketut Budiono dari Beton 2. Kalau kita bicara fasilitator, bahwa kita harus mampu sebagai motor penggerak. Yang kedua, kita sebagai fasilitator kita harus mampu menjadi mediator, menjadi mediasi bila dalam suatu kelompok ada permasalahan, kita mampu menjadi mediator. Yang berikutnya, sebagai fasilitator kita juga harus mampu menjadi narasumber yang ada. Narasumber banyak sekali kita dalam hal sesuatu hal yang akan kita ajarkan kepada mereka, kita menjadi narasumber yang baik, yang mampu di dalam mengurusi narasumber itu. Ini saja, terima kasih. Yang pertama menjadi motor penggerak. Jadi motor penggerak ya dalam arti kita bisa menjadi fasilitator, menggerakkan sesuatu roda dalam kehidupan itu. Itu, terima kasih ya. Baik, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan. Jadi selaku fasilitator banyak tugas yang diemban Pak. Ya. Pertama tadi sebagai Motorik. mediator, sebagai moderator. Jadi suatu kegiatan itu bisa terlaksana dengan baik ketika ada yang memotorinya. Itu pasti Pak. Kalau suatu kelas misalnya tidak ada motornya, udah jam berapa aja nanti ya nggak akan jalan. Tapi kalau ada penggeraknya, ya pencetus revolusi lah katakan, seperti itu. Kalau di bahasa politik mungkin, ya penggeraknya itu. Ya. Jadi luar biasa. Jadi tuntutan kepada bapak-bapak, ibu-ibu nanti di sini bisa menjadi penggerak itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa sebagai mentor. Nah, ini juga penting Bapak Ibu. Ya. Kalau mentor itu, kalau saya di Angkatan Laut Bapak Ibu ya, itu mentor itu selalu menuntun arah juniornya. Jadi memberi tuntunan kepada juniornya, mengarahkan. Mungkin Bapak Ibu sebagai yang guru atau punya murid, ya pasti akan menuntun, mengajari yang benar tentunya. Itulah sebagai mentor. Kemudian ada juga selaku narasumber. Ya. Nah ini yang cukup berat Pak, narasumber. Dianggap kalau sudah menjadi narasumber itu orang yang paling hebat, orang yang paling tahu tempat bertanya. Nah, ketika menjadi narasumber, Bapak Ibu nanti dianggap sebagai narasumber, kemampuan itu kan harus dimiliki. Nah, itu yang sangat berat Bapak Ibu. Ya caranya dengan memperluas wawasan kita. Ya, itu sebagai narasumber. Kemudian juga bisa sebagai pembelajar. Ya. Pembelajar itu ya kita setara, kita bisa belajar pada murid kita kok. Kita tidak malu belajar kepada anak SD kita yang kita ajar. Karena kita juga bukan orang super.
ya kita punya kekurangan yang saling belajar, saling mengisi. Jadi jangan kita selalu selaku fasilitator itu merasa kita itu yang paling hebat, kita yang tahu segalanya. Kita juga belajar kepada yang paling muda misalnya. Nah itu ada ilmu Cina bilang begitu, ya. Belajarlah kepada muridmu yang paling muda katanya. Itu salah satu filosofi yang baik juga yang perlu kita tiru, ya. Itu tuntutannya Bapak Ibu. Nah, selaku pembentukan fasilitator di sini, tentu itu yang kita harapkan. Kemampuan-kemampuan itu minimal 4 itu bisa Bapak Ibu. Makanya nanti dalam pendidikan pelatihan ini banyak hal-hal yang akan kita berikan, terutama dalam penugasan Bapak Ibu. Ya. Jadi di sini nanti Bapak Ibu sudah dibagi Bapak Ibu per kelompok. Kelompok berapa kelompok? 4 kelompok ya Bapak Ibu ya. Nanti kelompoknya kelompok 1, 2, 3, 4 ya sudah dibagi saya kira. Jadi ada tugas-tugas yang untuk mendukung kemampuan tadi. Jadi ada kemampuan perorangan, ada kemampuan kelompok nanti yang kita tuntut, dan kita akhiri nanti dengan micro teaching. Ya. Jadi di sini saya akan sampaikan beberapa ke depan yang perlu diantisipasi Bapak Ibu. Pertama, kesehatan. Ya, itu pasti ya. Bapak Ibu jaga kesehatan, mandiri di sini. Pagi sudah terpimpin ya. Ya Bang ya. Ya pagi sudah laksanakan, komitmen sudah dibuat secara bersama-sama. Kita kerjakan sesuai dengan yang kita komitmenkan. Kemudian hal yang penting lagi dalam kegiatan itu adalah tugas. Jadi di sini untuk pelajaran secara keseluruhan itu kita juga mengundang dari luar. Yang ada dari Lemhanas, ada dari LAN, ada dari Unhan. Kalau yang kemarin seperti itu. Di samping juga kita mengisi di sini. Nah, apa saja tugas-tugas yang perlu diantisipasi Bapak Ibu? Pertama itu tugas kelompok dulu ya. Setiap kelompok atau setiap materi nanti akan diberi tugas. Tugas itu pertama adalah membuat esai, itu sudah pasti, sudah makanan sehari-hari. Ya. Kemudian setelah esai dibuat paparannya secara umum. Nah itu nanti akan dipaparkan tergantung dari narasumber siapa yang akan memaparkan. Nah disitulah kelompok tadi bermain. Jadi kita selalu berlatih selalu menjadi fasilitator. Di situ ketika ditampilkan sudah terorganisasi, ditunjuk di kelompok itu siapa ketuanya, siapa pemaparnya, siapa sekretarisnya, siapa operatornya. Jadi sudah jalan, sudah running well. Begitu. Tiap kelompok diharapkan setiap penugasan mata pelajaran itu berganti orangnya. Ya. Itu. Jadi setiap tugas itu ada. Kemudian juga ada tugas membuat video. Ya. Nanti video akan disampaikan oleh yang berwenang terkait dengan tugas-tugas apa yang mesti dibuat. Kemudian yang ketiga itu ada micro teaching terakhir, itu gongnya. Micro teaching nanti bapak-bapak, ibu-ibu silahkan membuat kira-kira nanti apa yang akan diajarkan. Silahkan disimulasikan kepada siapa. Kemarin kan sudah diajarkan RBPMP ya? Jelas. Sudah Bu? Kurang jelas Pak. Sudah disampaikan. Udah Bapak? Kurang jelas Pak. Baru sekilas. Gimana? Kurang jelas kemarin. Jelas nanti ditanyakan lagi ya. Jadi sebelum mengajar biasanya kan kita itu membuat suatu persiapan ya. Kita mengajar materinya apa, tempatnya di mana, kemudian waktu materinya apa, kemudian audiennya siapa. Nah itu dituangkan dalam RBPMP.
Nah, ketika itu sudah dibuat, buatlah materinya, ya. Buat materi yang akan diajarkan itu. Nah, itu nanti akan dipaparkan pada akhir di diklat ini. Nah, itulah kemampuan-kemampuan yang akan kita latihkan di sini untuk pelajaran teori. Tetapi nanti untuk pelajaran praktek beda lagi. Jadi Bapak Ibu nanti punya kemampuan tentang apa yang teori yang diajarkan secara praktek khusus untuk pelatihan tentu mata pelajaran lain itu. Jadi tentang materi bela negara. Jadi materinya juga sudah terstandar sebetulnya. Tinggal dipilih judul materinya apa. Jadi apa yang di sini selama pelajaran itulah yang nanti akan diangkat oleh Bapak-bapak Ibu sekalian, ya, dipilih satu untuk micro teaching. Ya. Nah, untuk pelajaran praktek di sini ada pelajaran seperti kemarin kita mulai itu, ya, itu BLC itu. Nah, itu kan sebagai gambaran saja ketika Bapak-bapak Ibu-ibu nanti memulai kegiatan membuat suasana lebih cair seperti itu. Itu BLC, saya kira penyelenggaranya ya seperti kayak begitulah, dimodifikasi dan sebagainya. Kemudian ada kegiatan yang namanya outbound. Ya. Outbound itu adalah merepresentasikan keterampilan bela negara. Ya, jadi materinya nanti akan kita berikan seperti ini, pelaksanaannya seperti ini. Jadi nanti Bapak dan Ibu saling bertukar, satu sebagai pelaku, satu sebagai penyelenggara. Nah, akan ditukarkan. Demikian juga nanti rencana-rencana yang akan dibuat. Rencana kegiatannya seperti apa, seperti itu. Briefingnya seperti apa. Nah, kemudian ada juga kegiatan untuk caraka malam. Ya, sama pelaksanaannya, ada yang menjadi pelaku, ada yang menjadi penyelenggara, seperti itu. Ya. Kemudian selain itu ada API bela negara. Pelakunya dari Bapak-bapak Ibu sekalian, penyelenggaranya juga dari Ibu sekalian. Ya. Mungkin itu saja untuk penugasan-penugasan yang perlu disiapkan, ya. Karena sebentar lagi jam 9:15 waktunya istirahat. Saya juga tidak mau mengambil waktu Bapak Ibu untuk beristirahat. Mungkin sampai di sini ada yang perlu ditambahkan atau ditanyakan terkait dengan kemampuan kita sebagai fasilitator. Terima kasih atas waktunya. Saya Abdul Kholik, perwakilan dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Izin bertanya, Pak. Berangkat dari dunia kewidyaswaraan, ketika widyaswara itu mengikuti satu kegiatan, yaitu biasa adalah TOT, latihan persiapan untuk mengajar satu keterampilan atau materi tertentu. Sedangkan saya di sini diikutkan pada satu kegiatan yaitu TOF, yaitu untuk fasilitator. Di sinilah saya dari kemarin, fasilitator itu biasanya adalah penyelenggara di tempat kami, Pak. Ketika dihadapkan suatu kondisi yang saya nanti harus jadi fasilitator, di sini dia akan menjadi satu PR dan mungkin tugas berat saya, karena untuk pelaksanaan satu kegiatan kediklatan di tempat kami di BPSDM itu, untuk penyelenggara adalah mereka para bagian dari kabin atau subdit tersendiri seperti Latsar untuk yang CPNS, PKP untuk yang BIM 4, eselon 4, dan PKA untuk yang eselon 3, PKN untuk yang eselon 2.
dan tindak teknis yang lain. Nah, terkait dengan ini sebenarnya nanti kami di sini akan diarahkan lebih dititik beratkan ke mana, apakah sebagai fasilitator dalam artian penyelenggara atau akan dititik beratkan kepada trainernya sebagai pengajarnya, sehingga kami akan lebih fokus ke arah mana. Itu satu. Yang keduanya, begitu nanti saya kembali ke pangkalan kami, ke tempat dinas kami, tempatnya saya di sini di BPSDM, apa langkah pertama yang harus saya lakukan terkait dengan satu muatan yang sangat bagus ini untuk bisa memasukkan atau dikembangkan atau dilaksanakan di tempat kami. Apa langkah pertama yang harus dilakukan atau langkah-langkah selanjutnya? Itu aja mungkin. Terima kasih dari saya. Baik, terima kasih. Pertanyaan Pak Abdul Kholik ya. BPSDM mana Pak? Iya, luar biasa pertanyaannya ya. Jadi memang betul yang disampaikan Pak Kholik itu ya. Jadi terkait dengan terminologi sebetulnya ya. Antara fasilitator dengan trainer ya, sebetulnya seperti itu kan, sebagai pelatih kan. Nah, untuk kegiatan ini Bapak Ibu ya, ini juga kami terus terang, ini kan baru angkatan kedua Bapak Ibu. Jadi apa yang kami lakukan di sini sebetulnya itu berdasar pada Permenhan nomor 9 tahun 2022 khusus untuk fasilitator bela negara. Nah, masukan dari Pak Kholik sangat bagus. Nah, itu menjadi masukan bagi kami dalam penyusunan kurikulum. Nah, untuk fasilitator yang kali ini Bapak Ibu yang ikut di Pusdiklat Bela Negara itu berfokus kepada dua memang Bapak. Jadi dua, tetap sebagai penyelenggara maupun peningkatan kemampuannya itu. Jadi pelatih ya iya, dengan belajar praktek-praktek tadi itu, bagaimana menyelenggarakan, bagaimana diskusi, bagaimana bersosialisasi, bagaimana mendiseminasi. Itu tuntutannya jadi dua. Jadi berbahagialah dapat dua. Tapi kalau dibilang fokus ke yang mana, ya kita bilang tetap fokus kepada dua-duanya Pak. Jadi itu jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan apa yang akan dikerjakan, begitu ya Pak ya kira-kira. Nah, kalau itu apa yang akan dikerjakan, kami kembalikan Bapak Ibu kepada instansi Bapak Ibu itu menuntut apa sebetulnya. Kan tiap instansi kan punya core tersendiri, ada core-core yang harus dipenuhi. Tetapi kalau berbicara bela negara, standarnya ya seperti ini Bapak Ibu. Inilah justru mempersamakan persepsi ketika nanti Bapak Ibu kembali ke satuan-satuan itu, bahwa standar kita gunakan, yang kita ajarkan baik materi cara-caranya adalah seperti yang diajarkan di sini. Kenapa Bapak-bapak Ibu datang kemari, ada dari Rindang, ada dari tempat-tempat itu, supaya sama Pak, supaya pemahaman kita terkait dengan bela negara itu sama. Itu Pak Kholik, lebih kurang. Terima kasih. Saya kira ini waktunya jam 9:15. Saya tidak mau menjadi teroris waktu, menjadi teroris waktu yang teror waktu istirahat. Terima kasih.